Oke, halo guys. Ini untuk zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini. Kalian bisa cepetin mana zodiak yang ingin kalian dengar. Tapi aku akan mulai dengan sesuatu hal yang berbeda dan aku akan mulai untuk zodiak Aquarius dulu. Oke? Oke. Kita akan mulai untuk Aquarius di minggu ini. Oke. Untuk zodiak Aquarius, ini bisa berhubungan dengan percintaan, bisa berhubungan dengan seseorang, atau general, atau terkait dengan pekerjaan. Oke. Jadi untuk zodiak Aquarius di sini ada unconditional love, self love, honest, patient, atau di sini ada insane chemistry, asik. Jadi sebenarnya kalau untuk zodiak Aquarius di sini bagus banget, ibarat kartunya passion, gairah, atau desire, atau ada chemistry yang sedang kamu rasakan terkait dengan seseorang, oke? Atau kamu memiliki seseorang yang ibaratnya punya equally, sama-sama suka, sama-sama sayang, sama-sama punya berada dalam level yang sama dengan orang tersebut, atau vice versa. Di sini juga mungkin seseorang menunjukkan bahwa dia tuh mudah dicintai mungkin, atau gampang dicintai, cinta tanpa syarat mungkin, ibaratnya gitu. Ada affection atau attraction, ada yang pokoknya ibaratnya mungkin ini terkait dengan seseorang yang punya chemistry yang sangat dalam sama kamu, oke? Okay? Oke, jadi untuk zodiak Aquarius di sini ada apa ini? Ada Death card dengan Temperance, ada kemungkinan seseorang from your past kembali hadir dalam hidup kamu gitu ya. Ada kemungkinan tiba-tiba dia kembali hadir dalam hidup kamu. Tapi mungkin Aquarius, kalau misalnya kamu menghadapi suatu ending dalam suatu percintaan dan segala macam, ibarat kamu dibutuhkan suatu kesabaran, asik. Oke, untuk zodiak Aquarius minggu ini dengan terkait dengan passion and love. Untuk zodiak Aquarius ya, kartunya keluar lagi, Aquarius dengan that card. Oke. Jadi untuk zodiak Aquarius di sini ada Ace of Pentacle. Jadi banyak banget ace gitu, pentacle berarti gitu. Kalian bisa berhubungan dengan zodiak Scorpio, bisa berhubungan dengan zodiak Taurus atau Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Tapi sebenarnya kalau dilihat di sini ada King of Wands atau Virgo, ada Aries, Leo dengan Sagittarius atau siapapun. Tapi kamu tuh banyak banget Aquarius terkait dengan pentacle yang mungkin kalian bisa berhubungan dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo, atau Aries, atau siapapun, atau Virgo atau Scorpio. Tapi yang aku lihat sebenarnya kalau dari sini mungkin seseorang mempunyai apa ya, ibarat di sini sebenarnya kalau dilihat dengan Ten of Pentacle dengan Two of Pentacle, mungkin kalau misalnya kalian berhubungan atau long term, atau kalian sudah menikah dan segala macam, mungkin seseorang berusaha ngebalance situasi antara rumah dan pekerjaan karena mungkin ada suatu jarak antara kamu dengan orang tersebut gitu ya. Tapi kalau kalian nggak berpacaran atau punya long term commitment, mungkin ada seseorang di sini pengen punya hubungan yang stabil atau menuju sesuatu hal yang stabil sama kamu atau long term sama kamu gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau untuk zodiak Aquarius nih, kartu yang bagus sih sebenarnya. Kalau dilihat untuk zodiak Aquarius, akan ada kalau terkait dengan percintaan, lebih ke akan ada seseorang yang kembali hadir dalam hidup kamu. Bisa jadi orang yang sudah kamu kenal, atau simpelnya ada suatu perubahan yang besar yang akan terjadi sama kamu, yang mungkin dengan Queen of Pentacle dengan Ace of Pentacle, ada seseorang yang akan menawarkan sesuatu opportunity yang bagus, entah pekerjaan, entah peluang. Kalau terkait dengan percintaan, ada kemungkinan seseorang tuh mau putting effort atau mau memberikan suatu effort yang sangat besar untuk mencapai sesuatu hubungan yang long term commitment. Oke, Queen of Pentacle dengan Ace of Pentacle, mungkin seseorang bisa memberikan suatu bantuan finansial, atau Queen of Pentacle dengan Ace of Pentacle bisa juga dia memberikan suatu hadiah sama kamu gitu ya. Pokoknya yang aku lihat untuk zodiak Aquarius adalah akan ada suatu a new beginning yang bisa merubah segala sesuatu hal. Karena ada that card dengan Ace of Pentacle, akan ada suatu opportunity atau suatu a new beginning yang bagus. Kalau terkait dengan percintaan, dan kemungkinan dia tuh emang memberikan sesuatu hal yang benar-benar stabil dalam diri kamu, dalam percintaan kamu. Tapi kalau ini terkait dengan suatu pekerjaan, akan ada suatu tawaran yang sangat besar yang akan hadir dalam hidup kamu, yang akan bisa merubah segala sesuatu hal, atau a new beginning yang kamu bisa embrace sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang bisa sesuatu hal yang
Tapi ini lebih kayak uang ya, ngerti gak sih? Ini mungkin bisa financial support atau bisa ada suatu peluang yang besar terkait dengan pekerjaan. Kalau terkait dengan percintaan buat Aquarius, ibaratnya ada seseorang yang kembali hadir dan memberikan suatu effort yang sangat besar, yang mungkin dia merasa feeling connected dan punya chemistry yang sangat besar sama kamu. Dan siapapun orang tersebut, ibaratnya dia tuh mau menurture hubungan ini, gitu ya. Oke. Kita ke zodiak Libra. Untuk zodiak Libra di minggu ini, kita akan lihat Libra untuk energi who's coming towards you dalam minggu ini untuk zodiak Libra. Oke. Libra bisa berhubungan dengan zodiak Virgo, tapi mungkin nggak siapa. Tapi ini lebih kayak key on rings, many option. Jadi kalian punya banyak pilihan, decision, string along and one night stand, key on rings. Oke, jadi ada suatu pilihan mungkin, tapi ini diikuti dengan the snake, kompetisi, enemy, clever. Jadi hati-hati dengan zodiak Libra. Kayaknya ini lebih ke third party, karena ada dua kartu di sini menandakan bahwa entah kamu mempunyai seseorang involved dalam hubungan kalian kah, atau kalian yang punya third party, kalian punya dua pilihan mungkin, atau mungkin simpelnya kalian berhubungan dengan seseorang yang mungkin sudah punya long term commitment atau vice versa. Tapi hati-hati dengan situasi ini. Mungkin ada seseorang juga yang mungkin dia punya relationship sama orang lain gitu, mungkin gitu ya. Oke, tapi kita akan lihat dan clarify untuk zodiak Libra di minggu ini. Oke, untuk zodiak Libra minggu ini adalah energi who's coming toward untuk zodiak Libra, dan clarify terkait dengan key on rings untuk zodiak Libra. Oke. Jadi sebenarnya kartu ini ketika di shuffle masih terlihat gitu ya. Tadi dari the High Priestess sudah mau keluar, Three of Cups mau keluar. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan third party, ibaratnya gitu ya. Queen of Cups dengan Three of Cups dengan the Moon card. Jadi sebenarnya mungkin Libra, entah mungkin ini adalah kamu atau orang tersebut gitu ya, gimana kamu mengambil posisi kamu. Kalau memang ada seseorang yang sebenarnya kamu sudah menginvest secara emotionally, udah punya rasa sayang dan segala macam, ada kemungkinan kamu mungkin berada dalam in the middle of third party, atau mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa, berarti kalau the Moon card, mungkin ada sesuatu intuisi kamu berkata bahwa apakah dia involved dengan orang lain, atau mungkin kamu mengetahui bahwa kamu adalah orang ketiga gitu, simpelnya gitu. Pokoknya ada sesuatu hal yang mungkin seseorang di sini sudah menginvest secara emotionally terhadap sesuatu hal, tapi somehow mungkin seseorang di sini merasa mungkin dia menjadi suatu, bukan pilihan pertama lah, atau menjadikan diri seseorang lain itu menjadi pilihan yang ketiga gitu ya. Oke, apabila kamu berada atau dalam situasi involved dalam third party, ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu harus percaya dengan intuisi kamu, atau mungkin bersabar terhadap sesuatu hal. Kalau kamu merasa kamu udah punya perasaan yang sangat besar dengan seseorang yang mungkin menginvolve kamu atau memberikan kamu posisi di pihak ketiga dalam suatu hubungan, ada sesuatu hal yang kamu harus percaya sama intuisi kamu. Mungkin kadang kamu merasa kamu punya hope gitu ya, punya keyakinan bahwa mungkin nggak tahu lah, mungkin akan ada sesuatu saat gue bisa bertemu sama dia, gue bisa reconcile sama dia, atau gue bisa bertemu secara fisik sama dia. Tapi ada sesuatu hal yang kamu merasa kadang-kadang mengatakan hal yang lain gitu ya. Kalau misalnya kamu berada dalam situasi pihak ketiga dan segala macam, mungkin kamu udah punya feeling gitu, intuisi kamu mengatakan sesuatu hal, tapi somehow ada sesuatu hal yang kamu merasa, gue kayaknya tak dulu deh, gue harus memberikan, atau kamu berusaha untuk memberikan suatu keyakinan di diri kamu untuk memberikan lagi kesempatan, atau memberikan lagi untuk bener gak sih atau apa, ngerti gak? Ada rasa penasaran gitu lah, ada rasa penasaran yang mungkin membuat kamu untuk bertahan gitu. Tapi mungkin hati-hati dengan situasi tersebut gitu ya. Mungkin kalau kamu ngerasa atau intuisi kamu berkata bahwa ada sesuatu hal-hal yang kamu kayaknya mungkin gue berada, atau apakah dia involved dengan orang lain. Kalau mungkin dari kartu ini tiba-tiba mengatakan hal seperti ini, mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus pay attention dan
jangan terlalu gampang percaya, jangan mudah teraduhai terhadap suatu kata-kata gitu ya. Karena ibaratnya dengan the star card, dengan high priestess itu bisa dikaitkan dengan pihak ketiga, bisa juga. Tapi sebenarnya bisa juga dikaitkan dengan ada sesuatu hal yang kamu harus percaya dengan intuisi kamu gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kamu berhadapan dengan dua orang, mungkin kamu punya beberapa pilihan, mungkin kamu sedang memilih antara mana, apakah Aquarius, apakah Pisces, apakah Leo gitu. Mungkin ada kamu berada dalam suatu pilihan mana yang harus kamu pilih. Tapi sebenarnya itu lebih ke di mana hati kamu berpijak terkait dengan dua pilihan orang tersebut. Mana yang paling kamu senang, mana yang paling kamu ngerasa nyaman berada dalam sekitar orang itu, gitu ya. Oke. Kita akan menuju zodiak Gemini untuk minggu ini. Untuk zodiak Gemini, untuk zodiak Gemini dalam minggu ini. Oke, untuk zodiak Gemini adalah not enough dengan butterfly. Jadi untuk zodiak apa ya ini? Oh enggak, oke. Untuk zodiak Gemini di sini butterfly, relationship evolving to the next phase. Hubungan naik ke level berikutnya gitu ya. Tapi di sini ada not enough. Frustasi dalam suatu hubungan, merasa nggak confidence, merasa nggak percaya diri. Mungkin ada rasa takut, ada rasa keegoisan, ada hal-hal yang membuat kalian tuh jadi ngerasa nggak confidence, mungkin terkait dengan suatu hubungan. Kalau dilihat dari Gemini, ibaratnya mungkin ada suatu kebingungan dalam suatu hal, dalam suatu hubungan ini. Mungkin seseorang ngerasa nggak confident, merasa nggak percaya diri, apa yang harus gue lakukan, gue frustasi nih, gue nggak tahu apakah hubungan ini bisa nggak evolve, bisa nggak hubungan ini bisa naik fase, kayaknya gue nggak confidence. Mungkin ada suatu karakter, ada suatu momen, ada suatu keadaan atau situasi yang kalian jadi punya keraguan terkait dengan hubungan ini. Bisa nggak hubungan ini bisa jadi pernikahan, bisa nggak hubungan ini lebih stabil, kayaknya gue nggak confidence deh, karena mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang gampang jealous, mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang emang nggak pernah percaya sama kamu, atau vice versa. Oke? Kita akan lihat untuk zodiak Gemini dalam minggu ini, clarify terkait dengan situasi ini. Untuk zodiak Gemini. Oke, untuk clarify Gemini terkait dengan butterfly and not enough. Untuk zodiak Gemini. Oke, sebenarnya kalau dilihat untuk zodiak Gemini, lihat Queen of Cups dengan King of Cups, oke, Two of Cups dengan Two of Swords, nggak paham. Jadi kalau dilihat di sini ibaratnya ada dua pasangan, ada seseorang yang sebenarnya masih memiliki feeling connected atau memiliki perasaan yang sama gitu ya, ibaratnya gitu, sama-sama masih sayang, sama-sama masih peduli, masih ada suatu perasaan yang bisa menyatukan mereka kembali, ibarat gitu, karena King and Queen sama-sama memiliki perasaan, oke? Tapi somehow seseorang di sini tuh melihat dengan direction yang berbeda. Seseorang merasa masih feeling connected, mungkin kangen, masih ngerasa gue punya kesamaan gitu ya, masih merasakan feeling connected. Tapi somehow seseorang merasakan hal yang berbeda. Gue nggak yakin, gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Jadi dua orang ini memiliki suatu vibrasi yang sama. Sebenarnya memiliki feeling connected terhadap suatu emosional gitu ya, punya feeling connected dalam sesuatu hal, merasakan, tapi somehow nggak tahu, karena yang satu lebih melihat kita kan masih sayang, kita masih bisa diperbaiki, kita masih begini dan segini. Tapi mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin nggak yakin lagi, atau nggak yakin lagi, nggak tahu apa yang harus dilakukan, atau berusaha menutup sesuatu hal, berusaha membiarkan pemikirannya itu menutupi hal tersebut. Sebenarnya walaupun sebenarnya kalian masih punya feeling connected dalam suatu level. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Gemini. Jadi sebenarnya Gemini di sini ada Three of Swords dengan Page of Cups. Oke. Mungkin seseorang di sini ada kemungkinan
gitu, ada kemungkinan kembali lagi dalam hidup kamu. Kalau misalnya memang kamu berhadapan dengan orang yang tadi gitu ya, ada kemungkinan ya berarti sebenarnya kamu mungkin tahu lah siapa orang ini. Kalian punya perasaan yang sama, masih care, masih punya perasaan level yang sama dan segala macam, tapi nggak tahu aja apa yang harus dilakukan terkait dengan apa yang kamu rasakan. Apakah gue harus begini, apakah harus begini. Seseorang di sini ibaratnya kalau dilihat, seseorang ada kemungkinan ingin kembali lagi, bukan kembali lagi ya, lebih ke tiba-tiba dia berkomunikasi aja, hai lagi ngapain, atau dia pengen minta maaf dan segala macam. Mungkin memang ya ada suatu hal-hal yang gak enak yang baru aja terjadi, atau ada past issue, ada sesuatu hal yang mungkin mengecewakan kamu, atau kamu mengecewakan dia. Ada kemungkinan seseorang berkomunikasi sama kamu. Tapi hasilnya mungkin seseorang di sini juga ada keinginan untuk berkomunikasi, tapi dia nggak punya confidence atau nggak punya kepercayaan diri. Apakah kamu masih memiliki perasaan yang sama sama orang tersebut? Apa ketika gue berkomunikasi atau memulai suatu romantic gesture lah ibarat itu, atau tiba-tiba ketika gue berkomunikasi sama orang itu atau sama Gemini, kira-kira ini akan jadi berantem nggak ya, atau dia masih memiliki perasaan yang sama nggak ya, kira-kira dia udah maafin gue nggak ya. Tapi kalau dilihat dari di sini ibaratnya seseorang ingin berkomunikasi tapi mungkin punya rasa tidak confidence, atau kurang rasa percaya diri. Apakah kamu akan menanggapi dia dengan baik, apakah kamu akan merespon dia dengan baik, apakah nanti pada akhirnya ketika berkomunikasi timbul lagi suatu argumen yang berbeda dan segala macam gitu ya. Karena dilihat dengan Five of Wands, ada kemungkinan seseorang tuh punya inner conflict dalam dirinya untuk berkomunikasi, ingin berkomunikasi, ingin minta maaf, ingin simpelnya untuk say hi dan segala macam, tapi dia ada rasa takut. Apakah kamu sebenarnya masih nggak sih punya rasa sayang gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan situasi yang tadi di sini, untuk zodiak Gemini, ada kemungkinan seseorang pengen untuk say hi sama kamu tapi nggak yakin apakah kamu memiliki perasaan yang sama-sama dia atau enggak, atau vice versa. Oke, semoga bisa berhubungan dengan Aquarius, Libra, dan Gemini. Bye guys.